Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasan dari kelas 11 TKS 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang PDA atau Free Delivery Inspection. Mari ikuti saya. Pertama, kita mengecek bagian catnya apakah ada yang tergores atau ada yang cacat. Di sini kita lihat awal-awal catnya masih bagus. Di sini sepertinya catnya masih bagus dan aman. Kemudian yang selanjutnya kita mengecek bagian kerataan bodi mobilnya. Wah, ternyata ini masih sangat rata dan bagus ya. Sejauh ini kerataannya masih sangat baik dan bagus. Kemudian yang ketiga, kita mengecek di bagian kaca jendela dan juga kaca spion. Kita buka dulu pintunya, kita aktifkan kontak, lalu kita buka kaca. Kalau dilihat kaca jendelanya masih bagus ya. Kemudian kita cek di bagian kaca spion. Kita lihat. Oh, sepertinya kacanya tidak berfungsi ya. Ya benar, sepertinya kacanya tidak berfungsi. Kemudian kita di sini mengecek tekanan ban dan kekerasan bannya. Di sini tekstur bannya masih bagus. Baiklah, kita sekarang ngecek bagian tekanan bannya. Kita buka dulu, lalu kita masukkan. Di sini terlihat jarumnya menunjukkan angka 32. Berdasarkan angka yang ditunjukkan tadi, sepertinya tekanan bannya masih aman dan baik untuk digunakan. Lalu untuk yang terakhir di bagian pemeriksaan sisi kanan mobil, kita periksa di bagian atap. Rataan atapnya masih bagus, tapi di sini ada celah ya, sedikit celah. Sepertinya bagian atap juga masih bagus. Inilah sedikit PDA yang saya bisa tunjukkan di sisi kanan mobil. Baiklah, di sini kita akan mulai mengecek bagian cat dan kerataan bagian samping kiri kendaraan. Kita cek dulu bagian catnya. Di sini catnya masih bagus ya, walaupun di sini agak ada yang lecet. Di sini juga ada yang lecet. Lalu bagian atas masih bagus. Di sini ada lagi yang lecet. Kemudian kita mengecek bagian kiri, bagian sini untuk kerataannya. Di sini kalau saya rasakan sih masih sangat rata. Terakhir untuk sisi kiri ini kita mengecek kerataan bagian atap mobilnya. Kerataannya masih sangat baik dan bagus. Dan sekarang kita mengecek bagian belakang bagian kendaraannya. Pertama kita cek kerataan dan catnya.
catnya di sini ada yang lecet ya, harus butuh perbaikan sepertinya ini. Baiklah, untuk cat, rataan dan lampu di bagian belakang masih aman. Kita lanjut bagian akhir pintunya. Kita lihat di sini cat di pintu dan bagian sampingnya masih bagus. Kemudian kita mengecek rataan dan cat di bagian depan. Di sini masih bagus. Untuk lampunya juga masih bagus. Sekarang kita mengecek bagian dalam mesinnya. Kita lihat di sini bagian radiator. Kalau radiatornya masih dingin, itu artinya kita tidak perlu membuka tutupnya. Tapi kalau radiatornya panas, kita harus membukanya dan mengeceknya. Dan untungnya di sini radiatornya masih dingin dan oli radiatornya masih bagus dan cukup untuk keperluan. Kemudian kita lanjut di bagian oli. Bagian oli, nah ini olinya berada di garis yang sesuai dan ini garis yang tidak sesuai, dan kita lihat olinya berada di garis yang sesuai dan artinya olinya masih cukup untuk digunakan. Kemudian kita ngecek di bagian baterai. Di sini kalau dilihat baterai masih bagus saja, tidak ada yang rusak dan suhunya juga masih aman. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai pengecekan di bagian depan mobil. Saat ini saya akan memeriksa di bagian pengemudi. Halo Dek. Pertama-tama kita mengecek Sini sama lampu atap. Di sini cek lampunya masih bisa menyala walaupun kondisinya panas. Halo Dek. Yang kedua, bagian kaca spion. Kalau kita lihat dipindahkan arah-arahnya masih bagus dan lancar. Iya sayang. Iya sayang. Untuk yang Lagi selanjutnya praktek ini sayang. yaitu AC. Oh alah. Oh, untuk AC-nya masih bagus dan lumayan dingin. San ditelepon ibu San. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu mengecek bagian lampu sen. Untuk yang di sebelah kiri masih bisa menyala dan untuk yang sebelah kanan juga sama. Kemudian kita mengecek di bagian untuk yang berikutnya di bagian klakson. Nah, masih bagus. Dan kemudian yang terakhir adalah starternya. Dan ini saat di starter masih lancar dan bagus juga. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan di bagian dalam kemudi. Baiklah, cukup sekian dari saya untuk tutorial di video ini. Terima kasih untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.